otomatis dengan Baitullah Mekah, artinya ke Masjidil Haram. Nah ini sebenarnya itu tanda keingkaran dan ketidakmauan orang-orang Bani Israel saat itu, tetap mengklaim dia tidak mau, bahkan mengolok bahwa kenapa Muhammad kok agamanya itu ikut-ikutan, ibadah juga saat ngikutin kita. Berarti Nabi Muhammad yang dibawa saat itu bukan agama samawi. Nah, sehingga Rasulullah SAW karena tidak mau sadarnya orang Yahudi memohon kepada Allah, sehingga Allah memerintahkan waktu itu sholat zuhur menghadap ke Baitullah atau ke Masjidil Haram, ke Mekah. Peristiwa itu. Dan juga perjalanan ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini juga karena kita tahu bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi, disebut Amul Huzni, tahun berduka cita, karena Rasulullah SAW saat itu baru ditinggalkan oleh istri tercintanya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Duda waktu perjalanan itu beliau, karena waktu punya istri Siti Khadijah tidak ada istri lain. Siti Khadijah tidak pernah ada di madu. Setelah Siti Khadijah meninggal, baru Aisyah, baru terjadilah Rasulullah mengawini perempuan-perempuan lain atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu beralasan, bukan karena hawa nafsu. Tidak seperti orang-orang yang non-muslim yang seolah-olah Rasulullah apa istilahnya yang berlebihan. Tidak, karena semua itu beralasan. Kenapa Rasulullah menikahi Khadijah dari awal saja? Karena Khadijah adalah seorang janda saat itu yang bagaimana gemar juga membela kebenaran, dan Rasulullah mau menegakkan kebenaran walau bagaimanapun harus juga ditopang dengan materi gitu. Maka dipertemukanlah, sama dengan peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa harus dibuang ke sumur itu dan ditemukan oleh pedagang yang sedang lewat, dibawa ke Mesir, dan saat itu harus dibeli oleh seorang pembesar daripada kerajaan Mesir saat itu, ditemukan dengan Siti Zulekha, karena berdakwah juga merebut kekuasaan. Ketika Rasulullah ketika Nabi Yusuf saat itu sudah menjadi raja Mesir, disitulah. Nah, sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua seperti itu. Kenapa Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Siti Aisyah? Karena Aisyah perempuan yang sangat cerdas, yang memang nanti akan banyak meriwayatkan hadis yang keluar dari Rasulullah SAW. Nah, kenapa Rasulullah menikahi juga Siti Hafsah, putra dari Sayyidina Umar? Putri daripada Sayyidina Umar? Karena Hafsah perempuan pertama yang hafal Al-Quran, untuk menjaga keunikan daripada Al-Quran. Memang dari dulu kebanyakan yang hafal Al-Quran itu perempuan. Dulu aja perempuan. Saat ini juga kebanyakan perempuan yang hafal Al-Quran ini. Jadi dulu dan menandakan akhir zaman juga seperti itu. Jadi yang hafal Al-Quran. Dan begitu pula ketika menikahi, bagaimana Siti Maimunah, karena beliau kesulitan untuk berdakwah di Bani Nazar. Siti Maimunah itu juga orang yang berpengaruh. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menikahi Siti Maimunah untuk dakwanya. Jadi semua beralasan, artinya beralasan tentang agama. Tidak seperti laki-laki sekarang itu, bukan karena itu, karena hawa nafsu. Sunnah Rasul, tapi poligaminya itu adalah tidak sesuai dengan ajaran agama kadang-kadang. Ya memang Islam tidak menganjurkan, membolehkan bagaimana seorang laki-laki mempunyai sampai istri yang jamaah majelis taklim al-muawana yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga inilah perjalanan Amul Huzni dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu bagaimana dalam kondisi sedang berduka cita, jadi Allah memanggil beliau
baginda Nabi diberikan hiburan jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Jadi tidak tanggung. Diberikan jalan-jalannya oleh Allah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Dan di situ lanjutan ayat ini. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah juga mau menunjukkan, karena saat itu ya namanya Nabi kita juga seorang manusia mempunyai sifat manusia. Makanya sebelum berangkat tadi diisi keilmuan, kehikmah, dibersihkan hatinya itu di sumur Zam-Zam itu, dan terus ditunjukkan alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, linuriyahu min ayatina. Allah mau tunjukkan tentang bagaimana kebesarannya. Saat itu karena seolah-olah pendukung beliau yang selalu ada di dekat beliau, yaitu Siti Khadijah, sudah tidak ada. Siapa kiranya nanti yang akan menolong, yang akan bisa membantu dan membesarkan Islam? Allah tunjukkan daripada perjalanan dari bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan di dalam kitab Dardir, ketika disuruh turun oleh malaikat Jibril sholat 2 rakaat di Thaibah, Rasulullah SAW ditanya, tahukah engkau Muhammad kamu sholat di mana? Rasulullah menjawab, tidak tahu. Inilah bagaimana ini adalah tanah yang kelak nanti kamu akan hijrah. Yasrib dulu sebelum disebut kota Madinah itu. Dan ditunjukkan supaya timbul giroh beliau, semangat beliau lagi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika di Turusina beliau juga diperintahkan turun oleh malaikat Jibril, sholat 2 rakaat, ditanya lagi, tahukah inilah bukit Turusina. Bagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam menerima ketika mau membebaskan bangsanya, yaitu Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun saat itu di Mesir, dan berangkat dari situ membawa buah keberhasilan. Jadi dalam perjalanannya ini juga untuk menambah keyakinan, karena Rasulullah ditambah juga keyakinan, hikmah juga beliau ditambah, kearifan juga beliau, hilman juga ditambah. Jadi semakin arif, semakin berbesar hati beliau. Dan juga dalam perjalanannya ini juga tadi sebelum linuriyahu min ayatina barakna haulahu. Jadi Allah juga memberikan keberkahan. Allah sudah menunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW bahwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu akan sangat berkah. 2 tanah suci ini, baik Mekah, Madinah maupun juga Palestina itu, di Masjidil Aqsa itu. Bahkan para alim ulama yang pernah ke Palestina itu, walaupun kalau kita lihat di televisi itu lah apa namanya dibom, kayaknya terluntang lantung hidupnya, tetapi katanya orang-orang yang ke sana mereka senang kalau ada orang datang tuh, merasa punya saudara banyak, bahkan makan dijamin walaupun kondisi dalam peperangan, karena tadi barakna haulahu itu. Jadi memang tanah yang berkah, sama dengan Mekah juga, walaupun tidak ada peternakan sapi di sana, tidak ada rumput, tetapi masyarakatnya tetap makan daging. Tidak ada perkebunan buah-buahan di Mekah itu, tetapi tiap hari orangnya makan buah. Balikan kita ini. Maka ini yang kita harus bagaimana juga merenungi tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita saat ini, padahal kita katanya hidup di tanah Jamrud, garis khatulistiwa, bagaimana kolam susu kata, tapi tidak pernah minum susu. Di sana di Mekah itu tidak ada peternakan sapi untuk susu, tapi tiap hari orangnya minum susu. Dan lebih
Hebatnya lagi di Mekah, walaupun makanan seperti tadi tidak membawa penyakit. Karena ada riwayat bagaimana mensterilkan malaikat itu makanan-makanan yang ada di tanah suci itu. Nah, kita ini perlu jadi renungan. Makanan kita sudah menjadi beracun. Makan nasi, kita makanan pokoknya nasi. Makan nasi aja sekarang tidak boleh banyak-banyak. Takut nanti diabetes, kadar gulanya naik. Nah ini, jangan makan daging. Nanti kolesterolnya naik. Semalam saya ada undangan, ada bilang katanya kebetulan orang tersebut dia perokok luar biasa. Ketika ditanya, ini bapak kok sudah tua merokoknya kuat, artinya cepat banyak dihabiskan rokok. Dia bilang dengan baca bismillah selesai racun-racun. Tetapi dia punya penyakit kolesterol. Nah kebetulan akhirnya temannya ini dia mampir di warung Padang. Ditanya sama warung Padang, pakai apa pak? Itu sudah apa saja, bungkus saja. Yang mengandung kolesterol minyaknya dibungkus. Begitu dia berjalan lagi, akhirnya berhenti. Diajak sarapan, dibukakan nasi padangnya. Waduh, kamu bunuh saya ini. Kenapa? Ini kolesterol semua ini. Ya baca bismillah ya selesai kan semua. Itu katanya. Dimakan dengan aman. Tapi sebenarnya kalau yakin betul. Bismillah. Seperti bagaimana di Mekah itu kan karena keyakinan makanan yang begitu banyak yang mengandung kolesterol, tapi alhamdulillah sehat. Dan bahkan kehidupannya luar biasa kayak tadi itu. Nah itu yang menunjukkan ayat ini alladzi barakna haula. Jadi membawa keberkahan betul-betul yang namanya di tanah suci. Ini bagaimana kita harus dalam mengambil hikmah dari perjalanan ini. Bukan saja ibadah sholatnya itu, tetapi juga dalam kita mengkaji ayat ini ternyata banyak juga mengandung ajaran-ajaran yang harus kita bagaimana petik dalam terapkan dalam kehidupan ini, baik dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nah belum lagi naik ke Sidratil Muntaha. Bagaimana di sini banyak sekali mengandung daripada pelajaran. Nah setelah itu betapa menunjukkan keberkahan, disitulah tumbuh lagi jiwa bagaimana Rasulullah SAW keyakinan untuk memperjuangkan daripada Islam ini sendiri. Jadi tempat bersandar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita dalam hidup ini. Jangan menyandarkan kepada sesuatu yang lain. Sandarkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sifat manusiawi ketika bagaimana ditinggalkan oleh salah seorang keluarga ataupun sahabat yang memang seperjuangan akan terasa bagaimana saat itu. Tetapi kita jangan lupa ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam perjuangan, tidak akan pernah juga meminta imbalan, balasan terhadap kita. Yang selalu menolong setiap waktu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tempat sandaran. Jadi peristiwa perjalanan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini sekelumit tadi itu adalah supaya kita bisa memetik, supaya kita bisa bagaimana mengambil pelajaran hikmahnya. Nah setelah beliau sampai ke ke Masjidil Aqsa, di saat itu barulah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengikat buruknya sebelum masuk daripada Masjidil Aqsa. Nah ini juga seorang nabi. Kita itu selalu harus berusaha, ikhtiar
ikhtiar. Padahal kan secara kita berpikir beliau seorang nabi dan perjalanan atas perintah Allah, dan kendaraan ini juga bukan kendaraan dunia, kendaraan dari surga, buraq yang memang kecepatannya luar biasa seperti cahaya. Cahaya itu per detik itu sudah 1000 kilo kalau kecepatan cahaya ini buraq. Tidak mungkin kemana-mana, tetapi ini mengajarkan kita sebagai umatnya supaya selalu kita ikhtiar, berusaha gitu. Tidak mentang-mentang beliau seorang nabi lalu beliau biarin aja, Allah yang menjaga. Kita harus ada usaha. Nah, ini yang diajarkan juga oleh beliau ketika beliau bagaimana mengikat buraq di luar Masjidil Aqsa. Lalu singkat daripada perjalanan beliau saya sampaikan, setelah masuk ke Sidratul Muntaha, sholat dimakmumi dengan nabi-nabi yang sebelumnya, dan naik terus ke Sidratul Muntaha langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau yang juga diabadikan bagaimana dalam sholat kita bacaan tasyahud, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Sidratul Muntaha, di situ malaikat Jibril saja sudah tidak mampu. Bahkan ia bilang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, saya sampai sini saja, saya tidak mampu untuk melangkah satu langkah lagi untuk bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini begitu dalam bacaan sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nah, itu disambut oleh Allah Subhanahu. Lalu beliau tidak puas kebanggaannya, walaupun assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau selalu memikirkan umat. Nah, sehingga disambung assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini atas bagaimana untuk beliau, ya Allah, jangan saya gitu, yang diberikan keselamatan, tetapi umat. Nah, sehingga disambung assalamu alaina wa ala ibadillahi. Jamaah Majelis Taklim Al-Mu'awanah yang rahmatullah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah bentuk bagaimana juga perhatian beliau selalu kepada umat. Sejak beliau lahir, beliau diriwayatkan dalam lahirnya itu langsung sujud, bisa mengatakan ummati ummati. Peristiwa yang sangat luar biasa, kenikmatan yang tiada tara. Bagaimana ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu ingat kepada umat. Nah, ini kasih sayang baginda Nabi. Nah, sehingga sangat rugilah umat-umatnya yang tidak mau, yang tidak gemar membaca sholawat terhadap beliau. Karena beliau sendiri tidak pernah melupakan kita dalam kondisi apapun. Bahkan dalam kondisi kesenangan yang sangat luar biasa. Karena bagi seorang makhluk, manusia itu di surga saja kenikmatan yang paling tinggi itu adalah ketika berjumpa kelak nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga disampaikan oleh beliau bagaimana as-sholatu mi'rajul mu'minin, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin itu, supaya juga kita berusaha. Karena sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Itu memang target pertama. Tetapi jangan dipaksakan kalau belum bisa gitu. Tetapi yakini bahwa kita menyembah Allah itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak diberikan nikmat itu di dunia ini, tetapi nanti kelak nanti di surganya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesenangan. Nah, di saat itu Rasulullah SAW tidak melupakan kita sebagai umat. Selalu
bagaimana memikirkan umat, sehingga disambung assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dalam riwayat yang lain juga bagaimana ketika kita sholat itu makanya membaca tasawuf itu saling mendoakan dari masyrik sampai maghrib. Jadi yang sholat itu saat itu saling mendoakan, yang sholat di ujung masyrik sama yang di ujung maghrib itu saling mendoakan. Itu kelebihannya kita bagaimana melaksanakan sholat 5 waktu. Jamaah Majelis Taklim Al-Barakah, Majelis Taklim Al-Mu'awanah yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat saya petik daripada perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena andaikan digambarkan secara perinci perjalanan beliau ini sangat panjang. Mungkin tidak cukup untuk disampaikan dalam satu malam. Tetapi saya kelumit saja saya sampaikan dalam pertemuan ini, sehingga intinya ketika kepulangan beliau itu dari perjalanannya ini adalah membawa oleh-oleh, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Nah, sekali lagi bahwa kita pun juga ketika sholat itu, setelah selesai sholat membaca salam itu harus juga membawa oleh-oleh. Oleh-oleh itu kebiasaan, suatu kebanggaan kepada diri. Kan biasa kalau orang habis pergi keluar daerah bawa oleh-oleh, itu pasti sesuatu yang dibeli itu adalah sesuatu yang dibawa menjadi kebanggaan minimal pada dirinya dulu. Nah, kedua, oleh-oleh itu adalah juga bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, begitu pula kita setelah keluar dari sholat, ya kita harus bagaimana seperti tadi. Sholat kita akan membawa kebahagiaan, seperti ayat tadi di awal saya sampaikan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, akan menjadi bahagia setelah kita mengerjakan daripada sholat, karena sholat itulah yang akan membawa ketenangan. Karena di akhir-akhir ini banyak orang kena penyakit, kalau sudah mau menjelang maghrib katanya dia gelisah, padahal dia hartanya banyak, mobilnya lebih dari 2, tabungannya banyak, tanahnya luas, tetapi setiap menjelang maghrib dia gelisah, tidak tenang. Nah, dengan sholat itulah yang akan membawa ketenangan, kebahagiaan. Ini penyakit akhir zaman ini. Kita apa itu? Insya Allah dalam season pertemuan lain kita bahas kenapa orang itu tidak tenang gitu kan. Nah, kenapa? Insya Allah dalam pertemuan season yang lain kita bahas itu. Nah, terus seperti tadi, oleh-oleh yang bisa dinikmati oleh orang lain itu adalah seperti ayat tadi juga saya sampaikan di awal, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu artinya keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat itu bisa mewarnai, bisa kita bagaimana tidak merusak orang lain, tatanan orang lain, tetapi justru kita dibutuhkan oleh orang lain. Itulah akibat daripada atau dampak sholat itu yang membentuk kepribadian seseorang itu, membias dalam kehidupannya dia bermasyarakat ini. Bagaimana dia sangat sekali keberadaannya diharapkan dan dibutuhkan dan membawa manfaat untuk orang banyak. Nah, sehingga mudah-mudahan sholat yang kita lakukan ini akan membuat hasil yang tadi, membuat ketenangan terhadap kita dan juga membawa bagaimana kedamaian juga untuk orang lain. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan malam ini tentang memperingati Isra wa Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan serta kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.